Fatadzakara Banu Israil. Titik, selesai, maknya pun pulang. Fatadzakara, tadzakara, zakara menyebut, tadzakara saling menyebut. Kalau ada orang satu menyebut Ustaz Somad, zakara. Tapi kalau saling menyebut, tadzakara. Fatala membunuh, taqatala saling membunuh. Namanya bina musyarakah. Fatadzakara, saling menyebut. Juraij ibadahnya hebat, Juraij orangnya ahli ibadah. Fatadzakara Banu Israila Juraijan wa ibadatan. Bani Israel menyebut Juraij dan ibadahnya. Wa kana mara'atun, ada seorang perempuan, baghiyun, wanita tunasusila, perempuan jahat. Yutamatsalu bihusniha, yang selalu dijadikan perumpamaan dalam hal kecantikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadi. Imam Nawawi berkata dengan sanad. Maksudnya dari Imam Nawawi sampai ke yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bihi itu maksudnya dengan sanad. Nomor 259. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, lam yatakallam, tidak ada yang bisa berbicara, bercakap, fil mahdi, dalam buayan, dalam ayunan. Tak ada bayi yang bisa ngomong, illa salah satu, kecuali 3 orang. Dan ketiga-tiganya itu dari Bani Israel, tidak termasuk di suku lain, hanya di Bani Israel saja. Yang pertama Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam itu bisa bercakap waktu dalam buayan, masih bayi. Datanglah pendeta-pendeta Yahudi menuduh Maryam berzina sama si Joseph tukang kayu, karena dia sudah ditunangkan. Lalu kata mereka, kata Yahudi ini, makana abu kimra'a sawin, ayahmu bukan penjahat, wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tunasusila. Titik, ayat itu titik. Sebetulnya masih koma. Kalau dilanjutkan, ayahmu bukan penjahat, makmu bukan wanita tunasusila, kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Tapi karena kata itu terlalu kasar, tak layak di dalam kitab. Makana abuki imra'aw sawin wa makanat ummuki baghiya. Maryam diam. Apa kata Maryam? Fa asyarat ilaih. Maryam menunjuk anaknya. Fa'asyarat ilaih, Maryam menunjuk Isa yang baru lahir, anak bayi merah. Kata Maryam, ini bukti kalau kita dihujat oleh orang tak berakal, jangan dijawab. Nah, disitulah Isa itu berkata, Inni Abdullah, aku ini hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Atani al-kitab, dan dia memberikan Injil kepada aku. Mubarakan ainama kuntu, aku selalu diberkahi dimanapun aku berada. Itu maksudnya yang pertama. Yang kedua, sahibu Juraij, anak kecil yang ditusuk Juraij pusatnya. Sahibu artinya orang yang selalu bersama. Makanya istri itu disebut sahibu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati.
Kenapa istri itu selalu disebut sahibu? Perempuan sahibatu karena selalu bersama. Orang yang selalu bersama dengan kita disebut dengan sahib. Ini sahib saya ini. Sahib. Istri disebut dengan sahibah karena dia selalu bersama. Istri zaman dulu. Zaman sekarang istri masuk kantor jam 8, pulang jam 4, berangkat jam 7, pulang jam 5. Lebih lama dengan laki orang daripada lakinya sendiri. Maka dia disebut sahibatu bulan. Dan sahibatu laki. Makanya penghuni surga disebut ashabun nar. Dari kata sahibun nar. Kenapa? Karena selalu bersama di neraka. Sahibu Juraij, dia dulu bersama dengan Juraij. Maksudnya anak bayi. Wa kana Juraij. Juraij artinya yaqzah, orang yang sadar. Kita sadar ini, sebelum ini kita tak sadar, tidur. Sekarang sadar. Rajulan, seorang laki-laki abidan, ahli ibadah. Jadi ada seorang laki-laki Bani Israel namanya Juraij, dia seorang ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan, dia membuat sawma'ah. Sawma'ah itu bangunan tinggi, ke tangga ke atas, tempat ibadahnya pendeta-pendeta. Makanan diantar, pakaian kotor diambil, dicucikan, hanya beribadah saja. Cikal bakal pendeta-pendeta. Tidak nikah, tidak berdagang, tidak bisnis, hanya ibadah saja. Jadi Juraij tinggallah di situ. Fakana fiha, dia di situ. Fiha ha somah, dia di somah. Fa'atat ummuhu, datang emaknya, emak si Juraij. Wa huwa yusalli, waktu itu sedang beribadah. Faqalat, emaknya berkata, ya Juraij, wahai Juraij. Mak yang manggil di bawah, dia di atas. Ya Juraij. Faqala, dia berkata, ya Rabbi, ya Allah, ummi wa salati, apakah ku sambut panggilan emakku? Wa salati, atau aku tetap dalam ibadahku padamu? Fa aqbala ala salatihi, dia menerima salatnya, dia lebih mendahulukan ibadahnya daripada mak. Mak itu nanti aja lah, ibadah ini dulu. Fansarafat, maknya pun pergi, dipanggil-panggil dan tidak juga. Tidak. Falamma kana minal ghadi, besoknya. Falamma, ketika minal ghadi, besok. Atas datang lagi maknya. Wa huwa yusalli, Juraij sedang beribadah di som'ah tadi. Faqalat, maknya berkata, ya Juraij. Faqala, ay Rabbi, ya Allah, ummi wa salati, emakku atau ibadahku ini. Faqbala ala salatihi, dia lebih mengedepankan, dia menerima salatnya. Falamma kana minal ghadi, hari yang ketiga. Atasku, datang lagi emaknya, wa yusalli, dia sedang beribadah juga. Faqala, ya Juraij, kata emaknya, ya Juraij. Faqala, kata Juraij, ya Rabbi, ya Tuhan, ummi wa salat. 3 hari sudah ini. Fa'aqbala ala salati, dia lebih memilih salatnya. Dia tidak menyambut cakap emak. Faqala, hari yang ketiga ini emaknya berkata, Allahumma ya Allah, la tumithu, jangan kau matikan anakku Juraij, hatta, sampai yanzura, sampai biji matanya menengok, ila wujuhil mumisat, sampai biji matanya menengok wanita tunasusila. Ya Allah, jangan matikan dia sampai biji matanya menengok wanita tunasusila. Menurut logika akal,
Apakah mungkin Juraij ini menengok wanita tunasusila? Jangankan Juraij, baik kerusuhan aja nggak mungkin. Menurut logika. Tadzakara Banu Israil. Titik, selesai, maknya pun pulang. Tadzakara, zakara menyebut, tadzakara saling menyebut. Kalau ada orang satu menyebut Ustaz Somad, zakara. Tapi kalau saling menyebut, tadzakara. Qatala membunuh, taqatal saling membunuh. Namanya bina musyarakah. Fatadzakar saling menyebut. Juraij ibadahnya hebat, Juraij orangnya ahli ibadah. Fatadzakara Banu Israil Juraijan wa ibadatan. Bani Israel menyebut Juraij dan ibadahnya. Wa kana mara'atun, ada seorang perempuan, baghiyun, wanita tunasusila, perempuan jahat. Yutamatsalu bihusniha, yang selalu dijadikan perumpamaan dalam hal kecantikan. Pokoknya asal disebut cantik, pasti dia yang disebut. Cantiknya anak nih macam si Anda. Yutamatsalu bihusniha, selalu dijadikan perumpamaan karena kecantikan. Kalau bunga, di antara semua bunga, bunga mana yang yutamatsalu bihusniha? Mawar. Belum pernah lagi, cantik kali kok macam bunga tai ayam. Yutamatsalu bihusniha, saking kan cantiknya dia, semua perumpamaan selalu dia dijadikan. Ini perempuan cantik. Faqalat, perempuan ini berkata, in syi'tum, kalau kalian mau, la aftinanna, aku akan memfitnah si Juraij. Kalau kalian mau, akan ku fitnah, akan aku goda si Juraij. Mau kalian ku goda Juraij. Jadi kalau antum sebelum ngaji tak ada yang menggoda, ya biasa, karena antum masih sesama setan. Kata setan, ini gak usah kita goda, ini kawan kita, ini geng kita ini. Tapi setelah antum ngaji, antum goda. Kalau ulama tidak digoda, belum menjadi ulama. Kalau orang ngaji belum digoda, belum ngaji. Kalau ulama belum ada musuh, belum ulama. Kalau orang ngaji belum dimusuhi, belum ngaji. Buah durian dilempar kalau sudah nampak. Pokok mangga, pokok durian dilempar kalau sudah nampak buah. Kalau tak ada buah, tak dilempar. Paling dipanjat-panjat sedikit. Fata'arradat lagu, dia menawarkan dirinya kepada si Juraij. Falam yaltafit, tak menoleh. Dia tetap khusyuk beribadah. Tak menoleh, lam yaltafit, mandang pun tidak. Ilaiha, kepada si perempuan tadi. Lalu cumana? Fa'atat ra'iyan, perempuan jahat tadi mendatangi ra'iyan. Ra'i, pengembala kambing. Kana ya'wi ila som'atihi, pengembala kambing tadi berlindung di bawah som'ah, tempat ibadah. Di tempat ibadah tinggi ada atapnya. Berlindung pengembala tadi di bawah, didatangi oleh si perempuan tadi. Fa'amkanathu min nafsiha, maksud fa'amkanathu min nafsiha, dia berkoalisi dengan si tukang gembala tadi. Nanti kita buat begini, nanti kita nisbatkan si Juraij. Itu arti fa'amkanathu min nafsiha, fawaqa'a 'alaiha, fawaqa'a, laki-laki itu jatuh, 'alaiha, di atasnya. Laki-laki itu jatuh di atas si perempuan tadi. Fahamalat, hamillah dia.
Kok bisa jatuh aja hamil? Nah, tahu sendiri lah. Dijelaskan juga. Kok aja tuh alaiha di atasnya, fahamalat, hamil dia. Falamma waladat, ketika lahir anak, qalat, perempuan itu berkata, wa min Juraij, anak ini anak Juraij, kata dia. Waktu itu belum ada DNA. Anak siapa ini? Anak Juraij. Fa'atauhu, berdatanganlah semua Bani Israel. Fastanzaluhu, diturunkan mereka dia dari atas. Tinggi tangga Som'ah tadi. Turun kau dari atas, Juraij. Wahadamu, mereka hancurkan Som'ah, tempat ibadahnya itu rata sama tanah. Gitu masyarakat kalau udah marah. Waja'alu yaqribunahu, mereka pukul dia. Juraij tadi itu. Faqala, dia berkata, ma sya'nukum, kenapa kalian melakukan ini? Kalian hancurkan tempat ibadahku, kalian turunkan aku, kalian pukul pula aku. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Mereka berkata, zanaita, kau sudah berzina, bihadhihi al-baghi, dengan si perempuan nakal ini. Fawaladat, dia sudah melahirkan anak minka, dari engkau. Jadi kalau orang pelalawan bercakap minka, itu dari sini. Apa cita minka? Dari sini, minka. Qala aina as-sabi, kata Juraij, mana anak kecil yang kalian bilang anak itu, mana dia? Aina as-sabi. Faja'u bihi, mereka pun datang membawa budak itu. Ini dia anak kau, Juraij. Faqala da'uni, tolong biarkan aku, jangan pukul aku, jangan pegang aku. Da'uni, biarkan aku, hatta usalli, aku mau sembahyang. Fasalla, dia pun sholat. Falamman sarafa, ketika sudah selesai sholat, atas sabiya, dia pun datang ke bayi itu. Didatanginya anak bayi itu, fata'ana, dicucuknya pusat bayi, dicucuknya perut bayi itu, fi batni, ditusuknya fi. Waqala, lalu dia tanya, ya gulam, hai anak bayi, man abuka, siapa bapak? Man abuka, who is your father? Siapa bapak? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu itu. Kalau kita dalam TV. Menjawab anak bayi itu. Apa kata anak bayi itu? Ar-ra'i, ra'i, cowboy, ko sapi, boy, pengembala sapi. Fulanun, si fulan, ar-ra'i. Bercakap bayi itu. Baru tahu orang. Ini menunjukkan bahwa wali Allah rumahnya bisa dihancurkan, bisa dijatuhkan, dan bisa dipukul. Bukan berarti kan dia wali Allah lalu rumahnya tak mempan dipukul, tak bisa dijatuhkan, bisa. Wali Allah hancur rumah, udah kena fitnah, baru di ujung-ujung nampak dia. Waqbalu ala Juraij, berdatanganlah orang ini ke Juraij. Berdatangan orang ini ke Juraij. Yuqabbilunahu, dicium mereka dia. Dicium orang itu Juraij. Setelah dicium, yatamassahuna bihi, dipegang orang itu badan, yatamassah. Mengambil barokah dari badan, pegang dicium. Badannya dicium, badannya diusap, dipegang, dicium. Barokah. Waqalu, apa kata mereka? Nabni laka, kami bangun lagi som'atak, akan kami bangunkan rumahmu Juraij. Min zahab, dari emas akan kami buat.
yang udah hancur tuh kami ganti dari emas. Qala, kata Juraij, la a'iduha, bangunkan lagi, min tin, dari tanah, bangunkan lagi tin. Jadi dibuat batu bata dari tanah, dijemur, susunkan balik, buat dari tanah, kama kana, sebagaimana sebelumnya. Fafa'alu, mereka bangunkan. Wa baina sabiyun, ketika anak bayi itu yarda'u min ummihi, menyusu ke ibunya. Famarra rajul, berjalanlah seorang laki-laki, rakibun, laki-laki naik kuda, naik unta, ala dabbatin, di atas hewan tunggangan, farihatin, tunggangan yang bagus, wasyaratin hasanah, bagus, cantik, dengan pelananya, dengan tali kekangnya. Maqalat umur, Allahumma ij'al ibni misla hadza, ya Allah jadikanlah anakku macam ini, macam orang yang naik kuda gagah, jadikanlah anakku macam ini. Fatarakas thadiyah wa aqbala ilaihi fanazara ilaihi, anak itu meninggalkan susu ibunya, memandang kepada laki-laki itu, dan anak itu berkata, Allahumma la taj'alni mislah, jangan jadikan aku macam dia. Maknya berkata, ya Allah jadikanlah aku macam anak ini, macam dia. Anaknya berkata, jangan ya Allah. Mak kalau sempat gitu mah juga gitu. Sempatlah anak ada ibu-ibu, ya Allah jadikanlah anakku macam anak Ustaz, macam Ustaz Somad. Tiba-tiba anak itu menjawab, jangan ya Allah, macam rumah. Sabuk muka awal lagi ya. Summa aqbala ala sadihi, dia balik menyusu ke ibunya. Habis dibilangnya jangan jadikan aku macam dia, menyusu dia balik ke ibunya. Wa ja'ala yartadi'u, maka anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah SAW, wa huwa yahki, dia sedang bercerita, irtida'ahu bi usbu'i sababah fi fihi, bagaimana anak kecil mengisap ujung jari, menusukkan telunjuk ke ujung jari ke mulut bayi. Faja'ala yamussuha, bayi itu mengisap ujung jari. Seakan-akan aku melihat Rasulullah saat bercerita itu, gimana anak kecil itu menyusu, hisap hidupnya. Qala wa marru bijariyatin, lalu kemudian mereka melewati bijariyah, seorang perempuan, wa hum yadribuna, mereka memukul perempuan itu, fayaqulun, dan berkata, zanaiti, kau sudah mencuri, sarakati, kau sudah zanaiti, kau sudah berzina, sarakti, kau sudah mencuri. Wa hiya taqul, perempuan itu berkata, hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai penolong aku, wa ni'mal wakil, nikmat sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Maqalat ummu, ibunya berkata, Allahumma la taj'al ibni mislaha, jangan jadikan anakku ini macam dia. Ada perempuan berzina, pencuri, ya Allah jangan jadikan anakku macam dia. Mataraka ar-radha, anak itu berhenti menyusu, wa nazara ilaiha, ditengoknya perempuan yang dibilang orang pencuri berzina tadi. Waqala, anak itu berkata, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan aku seperti dia. Fahunalika taraja'al haditha, fahunalika di sana, taraja'al haditha, teruslah kisah ini berlanjut. Faqalat, marra rajulun, lewat seorang laki-laki, hasanul hay'ah, bentuknya bagus, rambut
bentuknya, matanya, bentuk fisiknya, bahunya, badannya. Fakultu, Allahumma ja'al ibni mislah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini macam dia. Fakulta, lalu kau katakan, Allahumma la taj'alni mislah. Jangan jadikan aku macam dia. Wa marru bihadhil amah. Mereka melewati seorang budak perempuan. Wa hum yadribunaha. Mereka memukulnya karena dia sudah berbuat salah. Wa yaqulun, mereka berkata, zanaiti, kau sudah berzina, sarabti, kau sudah mencuri. Fakultu, Allahumma la taj'al ibni mislah. Jangan jadikan anakku ini macam dia. Fakulta, lalu kau katakan, Allahumma ja'alni mislah. Jadikan aku seperti dia. Qala, inna dzalika ar-rajul kana jabbaran. Rupanya laki-laki yang nampak fisiknya bagus, ganteng, bentuknya sempurna tadi, yang semua orang ingin anaknya macam itu, kana jabbaran. Dia adalah seorang penguasa yang zalim. Lewat bupati, gubernur, camat, jadikanlah anakku macam dia. Anak itu pun tak mau. Jangan jadikan aku macam dia, karena dia money politik, kata anak itu. Jadikanlah anakku macam dia. Jangan jadikan aku macam dia, karena dia pakai partai coklat, kata anak itu. Tak ada di sini, ini tambahan dari sini. Allahumma la taj'alni mislah. Jangan jadikan aku macam dia. Tapi ketika melewati perempuan tadi, kenapa dijadikan Allahumma ja'alni mislah? Jadikan aku macam dia. Qala, inna dzalika ar-rajula kana jabbaran. Faqultu, Allahumma la taj'alni mislah. Wa inna hadhihi yaqulun laha zanaiti. Kau sudah berzina, walam tazni. Sebetulnya tidak berzina. Wa saraqti, walam tasriq. Sebetulnya tidak, hanya korban fitnah. Allahumma ja'alni mislah. Jadikanlah aku seperti dia. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran pertama, bahwa zaman dulu ada ahli ibadah yang tidak kerja. Jurayj salah satunya. Tapi sejak datang Nabi Muhammad SAW, tidak boleh orang beribadah dan tidak kerja. Makanya Nabi Muhammad berjalan di pasar, Nabi Muhammad berdagang, Nabi Muhammad mengembala kambing. Nabi merubah cara pandang. Yang zaman dulu sebelum Nabi Muhammad mengkhususkan satu tempat ibadah aja. Setelah Nabi Muhammad datang, salah. Tidak begitu beribadah itu. Punya toko pun ibadah. Nanam sawit pun ibadah, nanam getah karet pun ibadah. Bukan cuma duduk bersemedi ibadah. Yang kedua, ketika kita sedang berada di satu tempat ibadah, tiba-tiba datang emak kita, mana yang lebih kita dulukan? Kalau ibadahnya wajib, Allah dulu. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan imaman. Panggil dia, ya Jurayj, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu cara ngasih tahu. Bukan dia semua tahu, bukan. Tapi kalau sholat sunat, batalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, batalkan sholat. Pelajaran ketiga, bahwa ibu kalau bercakap langsung makmur. Jangan matikan dia sebelum matanya menengok wanita tunasusila. Tak masuk akal. Orang dia di somah tempat ibadah kok. Gimana ceritanya matanya bisa jumpa wanita tunasusila? Ternyata skenarionya begitu cantik. Datang wanita tunasusila, menawarkan diri, otomatis nengok. Jadi antum kalau antum
melawan sama ibu, dicakapkannya, bilang sama dia, Bu, kalau ibu marah sama aku, kalimatnya ini, nah, tuliskan kalimat. Kalau mau marah, Bu, tuliskan ini. Dengan panggilnya, kenapa laki saya ini macam setan ya Pak Ustaz? Rupanya mak, laki itu dulu waktu mengamuk anak setan. Ibu kalau mengamuk sana anak ibu, yang susah itu bukan cuma anak ibu, bininya ikut susah menghadapi setan. Maka perempuan-perempuan sebelum berlaki, pastikan laki kau itu bukan anak durhaka. Kalau dia pernah melawan ke emaknya, tak akan mencium kebahagiaan, berenang dalam air mata penderitaan. Begitulah hebatnya ibu. Salahnya aja makbul, apalagi betul. Apalagi pelajaran dari hadis ini, bahwa wali-wali Allah itu bukan berarti rumahnya tidak bisa dihancurkan, badannya tidak bisa disentuh. Rumahnya dihancurkan, badannya dipukul, tapi di akhir-akhir ujung baru nampak kewalian. Ustaz Somad itu ejek bisa, bukan berarti saya nggak wali. Wali murid, wali kelas, wali sami, wali hazim. Lalu kemudian kalau dibalas orang, minta maaf orang itu, maafkan kami Ustaz, kami bangunkan lagi tempatmu dari emas, nggak usah, cukup dengan tanah saja cukup. Dah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa. La a'iduha min tin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Baru pindah ke cerita berikutnya. Yang cerita tadi sudah putus. Pindah cerita berikutnya tentang orang yang nampak zahirnya bagus sampai kita ingin macam dia, ternyata tak bagus, Jepang. Yang nampaknya jahat tapi ternyata baik. Tak bisa kita mengenal orang hanya sekedar, itulah perlunya tabayyun, penjelasan. Jangan mudah cepat terpukau dengan penampilan. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Penjelasan kata-kata sulit. Wal mumisat. Mumisat bi dhammil mim. Mimnya pakai dhammah. Mu. Wa iskanil waw. Wawnya sukun. Mu. Mu. Wa kasril mim. Mim yang kedua baris bawah. Mumi. Asin muhmalah, sinnya tak bertitik. Kalau mu'jamah, sin. Kalau muhmalah, sin. Siapa itu mumisat? Wahunna zawani. Mereka adalah perempuan perzina. Bentuk tunggalnya mumisah. Mumisah azaniyah. Jangan kasih nama anak mumisah. Siapa namanya? Mumisah. Panggilan mumi, artinya zania, berzina. Wa qawluhu dabatin farihah. Dabatin tunggangan, farihah bil fa, bukan bil qaf, bukan qarihah. Farihah ai artinya hadhiqah. Hadhiqah yang cerdas. Ada binatang tunggangan itu yang cerdas, ya. Sedikit aja ditarik ke kiri dia, kan ditarik berhenti. Tapi kalau yang tak cerdas, bisa tunggang langgang. Nafisah, Nafisah berharga. Siapa namanya? Nafisah. Laki-laki Nafis.
Bagus untuk punya anak kasih nafis berharga. Wasyara, syara bil shin mu'jamah, kalau mumalah sin. Wa takhfifir ra, ra-nya tidak baris tasdid. Kalau tasdid syarah, ini syarah. Ra ringan, syarah bukan syar. Tasdid ini takhfif. Wal jamal, jamal cantik, jamal unta pakai alif, jamal. Az-zahir, kecantikan yang zahir, yang nampak. Fil hay'ah, dalam bentuk tampilan. Fil hay'ah, dalam bentuk tampilan, kepala, badan, otot. Wal malbas, pakaian. Ada orang tampilannya bagus, pakaiannya compang-camping. Ada orang pakaian bagus, body hancur. Nah, kalau ini tidak, fil jamal az-zahir fil hay'ah wal malbas, bentuk fisiknya mantap, malbas pakaiannya pun bagus. Wa makna taraja'a al-haditha, artinya haddatsatis sabiyya wa haddatsaha. Ini bercerita ke sini, ini bercerita ke sini. Taraja'a al-haditha, ini bercerita kemari. Haddatsatis sabiyya, ibu ini bercerita ke anaknya. Wa haddatsaha, dan anak ini pun bercerita ke ibunya. Itu arti taraja'a al-haditha. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Jadi adab ulama kalau sudah menjawab itu wallahu a'lam. Ulama dulu begitu dijawabnya dulu, habis itu wallahu a'lam. Kalau sekarang wallahu a'lam. Belum dijawab dulu wallahu a'lam dulu. Bagaimana masalah ini Ustaz? Wallahu a'lam. Kenapa Ustaz tak jawab? Begitu adab ulama. Ulama mana? Ulama dulu jawabnya dulu baru wallahu a'lam.